Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen ngucapin terima kasih atas support teman-teman selama ini ya, terutama yang kemarin udah akhirnya komen lagi 2,5% ya. Buat yang nggak tahu 2,5%, make sure kalian nonton video ini sampai selesai supaya kalian tahu meaning dari angka tersebut. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya pengen minta tolong sama teman-teman nih untuk bantu voting di post YouTube terakhir saya ya. Di sini saya minta tolong teman-teman sebenarnya untuk membahas tentang seputaran Racha sih. Karena terus terang saya masih bimbang dan saya ngelihat banyak banget YouTube Indonesia yang udah ngebahas tentang fundamental seputar Racha token. Jadi saya di sini pengen tanya ke teman-teman, perlukah saya discuss lengkap seputaran Racha token dari segi fundamentalnya atau cukup dengan quick review saja berdasarkan opini pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa saya bahasnya lengkap aja kok, ya udah kita bahasnya Racha aja cukup ya, itu berarti. Nah kalau misalkan teman-teman ngerasa quick review aja berdasarkan opini saya pribadi, kira-kira Racha token kemana ke depannya, fundamentalnya seperti apa, dan juga apakah akan bisa bersaing di kripto masa depan ya, dan juga kalau misalkan teman-teman pilih quick review Racha X Ethereum ya, itu juga berarti kita akan melakukan analisis terhadap si Ethereum juga, karena menurut saya Ethereum ini cukup penting untuk indikator altcoin ya teman-teman. Dimana kalau kita ngelihat hari ini Ethereum terhadap Bitcoin ini udah melampaui ya, kita udah bilang ini posisinya si Ethereum BTC ini itu posisinya sudah mulai mendominasi Bitcoin. Jadi kalau saya rasa teman-teman, kita sooner or later akan ngelihat altcoin ya itu kembali berjaya lagi ya, akan mulai ada altcoin yang bergeraknya liar ya, naik turunnya mungkin akan lebih agresif dibandingkan posisi Bitcoin saat ini gitu. Nah teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya yang akan yang saya minta tolong dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa bantu respon dengan cara post atau vote di sana ya. Itu cara-caranya simple banget, kalian tinggal ke bagian community aja di YouTube channel saya. Jadi kalian tinggal search di YouTube channel saya ya. Lalu setelah kalian temukan YouTube channel saya, kalian tinggal ke bagian community-nya ya. Jadi kalian bantu voting dari sana teman-teman. Oke, so di video kali ini kita akan ada beberapa pembahasan yang menurut saya cukup viral juga, yaitu Thanksgiving ya. Masalah Thanksgiving Bitcoin tuh biasanya hancur. Nah itu kira-kira benar atau enggak, itu akan kita bahas di sini. Lalu kira-kira kita akan bahas lagi technical analysisnya untuk si Bitcoin tentunya ya, dimana kita akan bahas sedikit tentang ya terkait dengan potensi dan skenario lah ya, dan juga saya pengen sharing sedikit tentang apa yang saya bagikan di Telegram hari ini buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gabung di grup Telegram, kalian tinggal klik description-nya supaya kalian nggak dilarikan ke channel atau istilahnya grup yang berbeda lah ya, atau grup yang biasanya sifatnya tipu-tipu teman-teman. Jadi kayak ada tip-tip dana dan lain sebagainya, itu harus hati-hati. Oke, so pembahasannya kita akan mulai dari si Thanksgiving dulu. Jadi sebenarnya per pekan ini ya, ini saya sudah menggunakan economic calendar ya, yang udah saya ubah menjadi GMT plus 7. Jadi GMT berdasarkan waktu kita ya, atau saya nggak tahu sih teman-teman, ada yang di Bali juga pasti kan, ada yang di luar kota gitu yang nonton. Kalau misalkan berdasarkan waktu Indonesia Barat itu teman-teman, di tanggal 25 November hari Kamis itu seharian full ya, di harinya kita berarti, di hari Kamisnya kita berarti itu United States itu libur teman-teman ya. It's a holiday, dimana liburnya itu karena Thanksgiving Day teman-teman. Dan di hari yang sama di hari yang sama di jam 2 pagi ya, jam 2 pagi di hari Kamis berarti itu ada FOMC meeting minutes ya. Jadi sebenarnya ada dua event penting yang menurut saya bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Pertama adalah FOMC meeting minutes-nya. Ini kalau menurut saya part pertamanya di sini. Kenapa? Soalnya FOMC meeting minutes ini kan adalah pembahasan tentang terkait dengan tapering ya. Kita udah tahu lah istilahnya the Federal Reserve itu masih akan bahas tentang seputaran tapering ini. Kayak kapan eksekusi taperingnya, terus juga prosesnya nanti seperti apa, prosedur seperti apa, itu pasti akan ditekankan lagi pada saat FOMC meeting minutes ini teman-teman. Nah terkait dengan Thanksgiving-nya ya, kenapa orang banyak mengkaitkan Thanksgiving Day itu artinya Bitcoin bisa drop sampai belasan persen atau 10% gitu ya. Memang kalau misalkan berdasarkan historical movement-nya di tahun 2018 ya, Bitcoin juga sama loses a quarter of its value, berarti sekitar 25% ya, itu drop di tahun 2018 November gitu. Dan di 20 November 2020 Bitcoin harganya juga drop sekitar 10%, tepat di kisaran Thanksgiving ya. Lalu kalau kita lihat lagi, ada beberapa lagi di sini kalian bisa lihat ya di tahun teman-teman ya.
Oke, saya rasa cukup ya. Di tahun 2019 ya. Jadi ini udah ada 2018, 2020 dan 2019 ya. Di 2019 Thanksgiving itu memberikan dampak ke Bitcoin itu drop hingga 7%, teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, di 2021 ini apakah akan memberikan dampak demikian atau dampak yang sama, teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini, bukan faktor dari si Thanksgiving-nya itu sendiri kalau menurut saya ya. Sebenarnya faktor utamanya itu bukan karena dengar Thanksgiving artinya market pasti drop gitu. Enggak. Pada dasarnya karena memang itu merupakan hari libur di Amerika Serikat. Kalian tahu dong, hari libur di Amerika Serikat artinya sebenarnya itu bank, institusi ya. Istilahnya kita bisa bilang whales yang melakukan transaksi itu cenderung libur pada saat itu, teman-teman. Jadi kita bisa bilang volume transaksi yang menurun tentunya bisa berimbas pada kondisi marketnya juga. Dan jadi kalau misalkan dibilang turun karena Thanksgiving-nya, ya menurut saya nggak masuk akal. Karena Thanksgiving itu biasanya kan orang Amerika ngerayain dengan makan daging kalkun ya. Terus kayak ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman-teman, kayak makan-makan dinner kayak mungkin menyerupai Christmas lah ya, teman-teman. Nah, jadi apa hubungannya sama Bitcoin turun gitu loh? Menurut saya kurang masuk akal. Tapi kalau misalnya teman-teman menghubungkan dari sisi di mana perbankannya, institusinya libur, sehingga perdagangan dan volumenya di hari itu mungkin akan sedikit menurun dan bisa berimbas pada kondisi market Bitcoin, itu saya lebih setuju, teman-teman ya. Jadi make sure ketika kalian komentar pun, ya ini balik lagi, ini kalau menurut pendapat saya ya, at least kita harus tahu lah reason dibalik penurunan itu ya, nggak cuma sekedar Thanksgiving artinya turun, Halloween artinya naik gitu, Valentine artinya turun gitu, nggak ada hubungannya, teman-teman. Alright, so itu tadi penjelasannya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami apa yang saya maksudkan di dalam penyampaian pendapat saya tadi gitu ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. So sekarang kita lihat chart dari Bitcoinnya sendiri ya. Kita lihat dari Bitcoin, sebenarnya untuk time frame daily kita akan bahas dulu dari time frame daily-nya. Kita udah sempat bahas, teman-teman. Jadi sebetulnya kita beranggapan bahwa proses yang terjadi saat ini merupakan correction atas wave satunya si Bitcoin dari sini ya. Ini kan kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nih wave 1 ya. Lalu di sini kita lagi sub wave 2, artinya memang koreksi yang sedang berproses terjadi terhadap Bitcoin. Saya menyampaikan bahwa ada perkiraan di kisaran mentoknya di bagian bawahnya itu either karena bagian bawah dari si broadening top pattern ini atau broadening wedge pattern ini, dimana kita juga bisa lihat, teman-teman, di area tersebut itu terdapat Fibo 50% ya di kisaran $54.389. Jadi ada potensi kita bisa ngelihat Bitcoin itu rebound dari kisaran area ini. Dan seperti yang kita udah bahas kemarin, teman-teman, sebelumnya Bitcoin pun sempat membentuk semacam double bottom before akhirnya dia meneruskan rally-nya kembali. Jadi kalau misalkan demikian hal ini yang terjadi terhadap Bitcoin, maka ada potensi juga kita bisa ngelihat Bitcoin itu mulai menunjukkan area bottomnya dia, ditambah dengan dukungan beberapa indikator yang sudah saya jelaskan, salah satunya yaitu adalah Relative Strength Index. Jadi untuk hal ini kalian bisa refer ke video saya yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman, proses yang terjadi ABC correction ini sebenarnya kita bisa tracking menggunakan hourly time frame. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan time frame 4 jam, kalian bisa lihat ya, sebenarnya ini kita bisa consider sebagai irregular flat correction, di mana pada wave B-nya itu biasanya kecenderungan terjadi semacam false breakout before akhirnya dia meneruskan menuju ke wave C yang terdiri dari 5 waves biasanya, teman-teman. Jadi wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan potentially wave 5 ya, di mana wave 5-nya sebenarnya ada beberapa kemungkinan, dan salah satunya itu yang berpotensi adalah di kisaran area Fibo 1618-nya, yaitu $52.900. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman kita ngelihat saat ini kita pun bisa ketahan di kisaran area ini, kita juga harus sadari bahwa di sini terbentuk yang namanya double bottom juga, teman-teman ya. Cuman challenge-nya untuk Bitcoin untuk bisa break dari area tersebut adalah dengan dia berhasil breakout dari trendline yang menurut saya berpotensi terbentuk dari 2 titik level ini, teman-teman. Jadi di sini 1, 2, dan saat ini kita sedang testing terhadap level tersebut. Secara momentum, saya lihat ini cukup positif, di mana kita ngelihat, teman-teman, double bottom itu sudah terbentuk pada time frame H1-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat overall-nya, ini juga double bottom, teman-teman ya.
Jadi kalau kita boleh tambahkan, ini kurang lebih neckline-nya dia. Nanti akan saya lebih jelasin lagi di time frame 4 jamnya. Cuma untuk saat ini, kalau kita consider ini sebagai potential double bottom dan kita sudah break dari double bottomnya, ini benar ya, ini benar adanya. Tinggal permasalahannya adalah dari double bottom ini, apakah Bitcoin mendapatkan enough momentum untuk break dari trendline berwarna merah ini dan juga break dari si descending broadening wedge pattern yang sudah kita bahas berkali-kali di video sebelumnya teman-teman ya. Ini adalah descending broadening wedge patternnya dan kita mendapatkan reaction dari level atau dari pattern tersebut ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk saat ini teman-teman. So far sih kalau menurut pandangan saya, Bitcoin sebenarnya punya potensi banget untuk bisa break dari trendline ini. Ya, apalagi kalau misalnya kita lihat teman-teman dari kondisi terakhirnya, kita udah lihat sellers itu struggling ya. Sellers struggling, di sini struggling kembali ya, dia berusaha untuk create lower low tapi dia failed. Lalu sampai satu titik ketika seller berusaha press harganya dari buntut terpanjang ini teman-teman, dia pun masih failed ya. Dan yang terjadi malah sebaliknya, ketika kita ngelihat seller mencoba dari area ini untuk dia create lower low dan dia failed, lalu dia rebound seperti ini malah jadi membentuk seperti V formation. Dan bagi saya, V formation itu adalah salah satu potensi untuk melihat Bitcoin ataupun market manapun bisa meneruskan penguatannya dengan catatan dia berhasil breakout setelah dia melakukan sideways atau pullback. Nah, itu biasanya yang saya pribadi pantau teman-teman. Dan reaksi saya terhadap posisi trading saya biasanya didasari oleh hal tersebut ya. Either dia mampu breakout atau tidak. Kalau misalkan dia mampu, berarti kita bisa ngelihat potensi penguatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dia failed untuk breakout dari level resistance atau sideways-nya itu ya. Jadi untuk time frame 4 jamnya sendiri, ini saya sudah memberikan penjelasan sebenarnya melalui grup Telegram. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gabung, itu caranya simpel, kalian tinggal klik deskripsi aja ya. Lalu kalian bisa lihat di situ ada link untuk gabung ke Telegram dan it's free teman-teman ya. Sometimes saya akan berikan update seperti ini. Jadi saya infokan ya. Di sini Bitcoin tampak sekali membentuk seperti WXY ya. Lalu ini wave A, lalu WXY kembali. Sebenarnya ini kayak ABC, lalu wave B ya, dimana wave B-nya karena dia irregular flat correction pattern, jadi biasanya cenderung lebih tinggi ya. Artinya dia seperti false breakout. Lalu diteruskan dengan wave 1, 2, 3, 4 dan potentially 5. Di sini saya berikan dua area karena memang menurut saya dua area ini yang bisa menjadi patokan bagian bawah pada Bitcoin ya. Dimana kalau kita lihat ini adalah contohnya ya, Elliott Wave Forecast untuk yang irregular atau expanded flat corrective pattern. Kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Dan seperti kita lihat saat ini itu sebetulnya sudah sedang berlangsung. Jadi kalau misalkan memang ini terkonfirmasi bahwa ini merupakan A, B, C ya dari irregular atau expanded flat corrective patterns, berarti ini nge-lead kita ke time frame daily-nya, di mana di sini ABC correction ini merupakan potensi bagian bottom dari Bitcoin. Di mana kalau misalnya saya tambahkan lagi teman-teman, maka ini adalah higher high, higher low sequence ya. Kita bisa tambahkan lagi satu skenario yang akan membuat puzzle ini menjadi lebih lengkap, yaitu terbentuknya potentially ya teman-teman ya, ini belum tentu pasti terjadi ya, tapi ya ini menurut saya potensi yang bisa kita lihat terjadi pada Bitcoin saat ini, yaitu potensi terbentuknya si ascending channel ya. Atau mungkin kalau misalkan kita bisa lebih simpet kita lebih istilah lebih rampingkan lagi, seandainya ini adalah area bottomnya kita ya. Balik lagi dengan catatan kalau ini adalah area bottomnya kita, maka potensi pergerakan untuk si Bitcoin itu akan berubah menjadi lebih agresif seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian akan lihat bahwa ascending channel yang terbentuk ini bisa jadi lebih agresif untuk Bitcoin ya. Tuh kalian bisa lihat ya, sangat rapi sekali, dimana kita bertahan di bagian atasnya selama 2 kali dan mungkin ini merupakan bagian bottomnya dia ya. Balik lagi ini baru kemungkinan, dengan catatan kita harus membuktikan bahwa ini adalah bagian akhir dari corrective patternnya si Bitcoin. Dan tentunya di time frame 4 jam yang perlu saya lihat saat ini adalah Bitcoin berhasil membentuk double bottom pattern dan breakout dari dia punya neckline atau ya di bagian key resistance nya di area ini teman-teman ya. Jadi ini yang saya pengen lihat bagi
kondisi Bitcoin saat ini. Kalau misalkan ini demikian yang terjadi pada Bitcoin saat ini, artinya dia break dari double bottomnya, maka artinya kita bisa ngelihat konfirmasi bagian bottom pada Bitcoin itu berada pada area kurang lebih $56.000, dan tentunya ini menjadikan istilahnya skenario Bitcoin yang bullish seperti ini itu menjadi lebih tinggi dari segi probabilitasnya. Nah, tinggal pertanyaannya nih, apakah kita akan dijegal oleh semesta teman-teman karena Thanksgiving Day yang digadang-gadang dan memiliki historical kurang begitu baik terhadap pergerakan si Bitcoin. Oke? So, saya rasa teman-teman itu aja update saya pada video Bitcoin saat ini ya. Mungkin akan jadi lebih panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman nontonnya sampai selesai. Kalau misalnya teman-teman nonton sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentarnya dengan 3,5% ya. Di sini tentunya sebagai bukti apresiasi atas diri teman-teman masing-masing, bukan terhadap saya ya, tapi terhadap diri teman-teman masing-masing ya, dimana teman-teman yang nonton sampai selesai itu artinya memang teman-teman punya niatan untuk menjadi lebih baik lagi di dalam setiap proses istilahnya teman-teman mempelajari sesuatu gitu ya. Dengan nonton, dengan apa yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu informasi yang baru dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? So once again, saya pengen remind sedikit, make sure kalian komen komen yang tadi 3,5%, dan juga make sure kalian voting di bagian community-nya ya. Ini bantuan untuk teman-teman akan sangat saya apresiasi, dan tentunya next video ini yang saya pengen bahas, tapi dari kemarin masih bingung teman-teman ya. Oke, so once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy video ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers.